Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, sebagaimana kita ketahui dari sumber-sumber kisah, maupun beberapa manuskrip, Tanah Jawa merupakan gudangnya waliullah, salah satu waliullah yang akan kita angkat kisahnya, yakni Saridin atau Said Raden Syarifuddin atau Raden Saridin atau Syekh Jangkung. Beliau lahir pada 1540-an Masehi. Ia merupakan putra Sunan Muria dengan istri Dewi Samaran atau Dewi Sujinah. Beliau hidup pada masa Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang dan awal Kesultanan Mataram Islam, juga kerap disemati dengan menyandang gelar Waliul Ilmi Sunan Lando. Beberapa di antara karomah-karomah yang telah dianugerah Allah pada beliau diantaranya. Dikisahkan, saat menimba ilmu agama Islam pada Sunan Kudus, Saridin yang masih lugu dan polos, tiba-tiba dipanggil Sunan Kudus. Sunan Kudus bertanya, "Apakah setiap air pasti ada ikannya, hai muridku Saridin?" Saridin yang bertabiat nyeleneh, tidak merasa jika beliau sedang diuji. Dengan polosnya beliau berkata, bahwa setiap air pasti ada ikannya. Sunan Kudus terdiam sejenak, kemudian menyuruh santri lain melakukan pembuktian, dengan memetik buah kelapa yang pohonnya tumbuh di pekarangan pesantren. Sebutir kelapa lantas diberikan ke Saridin remaja. Disaksikan oleh semua santri, buah kelapa itu dibelahnya. Semua mata santri sontak terbelalak. Ajaibnya, di dalam air kelapa terdapat sejumlah ikan kecil yang berenang. Ucapan Saridin yang di luar nalar manusia, menjadi kenyataan. Karomah Saridin, bukan hanya ikan yang muncul di dalam air kelapa saja. Dikisahkan, suatu ketika, rutinitas santri diantaranya yakni, para santri diwajibkan mengisi bak kamar mandi pesantren dan sebagaimana layaknya santri pada umumnya. Karena dia santri baru, belum mengetahui persis aturannya, maka seniornya meminta Saridin untuk ikut serta. Para santri mengusung air dengan ember, dari sumur menuju bak mandi. Namun Saridin sengaja tidak diberi ember. Kebetulan di tangan Saridin tengah berpegang keranjang penyimpan rumput, karena dia habis merumput dari ladang, langsung saja keranjang rumput tersebut dipakainya, dan lazimnya keranjang untuk rumput, seluruh permukaannya berlobang-lobang. Saridin diminta mengambil air dengan keranjang. "Bila kau sakti, gunakan keranjang itu," ungkap santri senior padanya. Saridin hanya mengiyakan. Tanpa pikir panjang dimasukkannya air sumur ke dalam keranjang yang berlobang-lobang. Ajaibnya, semua santri tercengang. Air di dalam keranjang yang semestinya tumpah, ternyata tidak tumpah. Keranjang yang penuh lubang layaknya ember yang rapat. Dalam sekejap, Saridin mampu memenuhi bak mandi pesantren. Namun peristiwa yang terjadi dianggap telah menurunkan wibawa Sunan Kudus. Saridin dihukum dan diusir dari pesantren, atau dihukumnya bukan karena tidak suka, karena Sunan Kudus lebih mengetahui bahwa santrinya orang Linuwe. Sunan Kudus punya maksud agar Saridin berguru ke guru yang lain. Saat meninggalkan pesantren Sunan Kudus, Saridin bertemu Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga. Ia pun nyantri kepada Sunan Kalijaga. Oleh Sunan Kalijaga, Saridin diminta menjalani tirakat bertapa kumkum, atau bertapa dengan berendam di Laut Jawa, dengan memakai 2 buah kelapa. Saridin terseret arus laut hingga terdampar di Palembang. Ketika di Palembang, beliau diminta oleh Sunan Kalijaga melalui batiniah, memberesi segala permasalahan yang ada, hingga selesai. Dari Palembang ia melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. Setelah menimba ilmu agama beliau mulai berdakwah, dan tempat yang dituju adalah Desa Miono, Kadipaten Pati, Jawa Tengah. Ia menikah dengan Raden Ayu Retno Jinoli, putri Sultan Mataram kedua, yakni Sultan Anyokrowati. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai putra yang bernama Raden Bagus Momoklando. Sejumlah sumber sejarah menyebut, Saridin juga menikah dengan Raden Ayu Retno Diluih, putri Kesultanan Palembang. Beliau merupakan tokoh ikonik yang menjadi legenda di kalangan masyarakat Pantura. Beliau terkenal dengan kesaktiannya. Makam beliau ada di Desa Lando, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Setiap hari, makamnya tidak pernah sepi. Beliau tutup usia pada tahun 1641 Masehi. Hingga hari ini, makam beliau atau Syekh Jangkung banyak dikunjungi para peziarah. Meski hidup pada ratusan tahun lalu, namun siapa sangka ternyata masih ada peninggalan beliau yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Di antaranya yakni, sebuah rumah joglo, atau arsitektur tradisional khas Jawa Tengah. Saat ini rumah joglo tersebut masih terawat dengan baik di Kampung Jowo Sekatul, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendala, dan kini dinamai Joglo Saridin.
Rumah Joglo Saridin dahulu merupakan rumah milik Retno Jenoli, kakak dari Sultan Agung Anyokrokusumo, yang menjadi istri Syekh Jangkung. Semoga kisah ini bermanfaat. Penulis, Okto Harmoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.